Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Damartek yang telah mensupport dengan mensubscribe channel kita di Damartek. Tanpa kalian, channel kita tidak bisa berkembang sampai saat ini. Dan terima kasih banyak, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Di video kali ini, kita akan membahas tentang komentar yang ditulis di video yang berjudul Cara Mengatasi Laptop Hang. Pada komentar yang pertama di akun @sfzahra_mghy, komentarnya begini, kalau mati paksa gitu bisa ngerusak hadis nggak kak? Nah, itu komentarnya. Lah, secara prosedur, ya Kak Zara, saya panggil Kak Zara nih. Secara prosedur, mematikan laptop itu harus melalui shutdown, habis itu klik start menu, habis itu shutdown. Terus kita tunggu sampai proses mati. Itu secara prosedur. Tetapi jikalau kerusakan seperti ini kita matikan paksa, insya Allah tidak mengakibatkan harddisk rusak. Asalkan laptop atau komputer yang dimatikan secara paksa seperti itu langsung dihidupkan. Karena apa? Jikalau Kak Zahra masih menggunakan harddisk piringan, bukan SSD atau M2 SSD, itu piringan akan baret, ya kan? Baret jarum dalam piringan itu akan baret, sehingga mengakibatkan back sector di dalam piringan harddisk tersebut. Jadi intinya boleh dimatikan paksa asalkan langsung dihidupkan. Itu jawabannya Pak Kak Zara, boleh dimatikan langsung. Terus pertanyaan kedua dari @dimasaputra8350, kalau yang tetap blank gimana Kak? Nah, ini pertanyaan mewakili semuanya yang tidak work it, tidak berhasil. Pertanyaan ini sangat penting juga. Kalau tidak bisa tentang memperbaiki atau mengatasi masalah laptop hang, masih tetap tidak bisa, itu langkahnya yang pertama adalah membongkar baterai dari laptop. Yang pertama, lalu kembalikan lagi, terus hidupkan. Insya Allah itu berhasil. Jikalau tidak berhasil juga, ya kalian bongkar lagi, bersihkan RAM dengan penghapus. Jadi dibersihkan dari kaki yang depan dan kaki yang sebelahnya, itu dibersihkan semua dengan penghapus. Lalu soketnya kalian bersihkan menggunakan kuas. Karena apa? Mungkin ada debu yang menyelip di situ. Terus kemudian kembalikan, terus dicoba. Jika bisa, itu kerusakan di remnya ternyata kotor aja. Tetapi jika tidak bisa, ada langkah ketiga. Cek VGA-nya. Apakah VGA-nya itu, maksudnya cek kabel VGA. Kabel VGA apakah lepas atau enggak, atau longgar, atau sudah mulai mengalami kerusakan. Tentu cek di kabel VGA-nya. Jika terjadi kerusakan, segera kalian ganti. Itu langkah-langkahnya. Pertanyaan berikutnya dari @Ferianika Nugrahani ini 8758. Ini Mbak Ferry ya, Mbak Ferianika. Ini pertanyaan juga bagus, Bang. Mau tanya biar nggak ngeblank terus-terusan gitu lagi. Gimana caranya Bang? Oke, ini pertanyaan cukup bagus juga. Lah, gimana caranya tidak ngeblank seperti itu? Cara pertama, Mbak harus selalu mendefragment dari laptop Mbak. Karena apa? Defragment cukup penting Mbak. Karena ibarat defragment itu ibarat sebuah rak perpustakaan. Habis itu kita ambili semuanya. Kita ambil buku, maksudnya pengunjung mengambil buku satu persatu, otomatis kan berantakan tuh buku-bukunya. Nah,
Defragment itu yaitu sebagai penata file-file atau buku-buku yang biar rapi agar pengunjung atau kita bisa langsung mengambil bukunya lebih cepat lah intinya. Lah itu mbaknya harus setiap minggu atau kalau sibuk itu setiap bulan harus mendefragment. Langkahnya bisa mbak lihat di video kami. Dan cara kedua Mbak Veronica adalah Mbak harus pergi ke pengaturan shutdown. Karena apa Mbak? Ketika laptop Mbak di shutdown itu masih dalam keadaan hidup. Karena sistem operasi yang tertanam di dalam laptop itu bekerja di background atau bekerja di dalam laptop tersebut. Artinya, walaupun laptop itu dalam keadaan mati layarnya, tetapi sistem operasi yang ada di dalam itu masih hidup. Jadi, Mbak harus setting agar laptop itu benar-benar mati. Caranya juga ada di video kami. Ini, ya. Silakan Mbak cari. Terus, langkah ketiganya, Mbak harus cleaning up. Nah, jadi di cleaning up setiap hari ya Mbak ya. Bukan di setiap hari, tapi setiap minggu lah, nggak apa-apa. Setiap minggu atau setiap pekan sekali boleh di cleaning agar file-file yang ada di dalam sistem operasi yang tidak terpakai itu terhapus. Gitu, bukan file-file dokumen kita, bukan, tapi file-file dari konfigurasi pengaturan yang kita gunakan itu yang nggak terpakai itu langsung terhapus gitu loh Mbak. Itu ya Mbak ya, Veronica, Mbak Veronica Nugraha. Itu langkahnya. Terus langkah selanjutnya yaitu mematikan ini Mbak ya, ibarat kata itu task manager ya, bukan. Task scheduler. Nah, task scheduler. Nah, task scheduler ini Mbak matikan karena apa? Di task scheduler ya, itu ada program-program yang secara otomatis dia itu hidup tanpa kita memerintahkan menghidup gitu loh. Hidup tanpa kita memerintahkan dibuka. Nah, di task scheduler itu terdapat program-program yang disetting dari pembuatnya untuk hidup secara otomatis. Jadi ini jawaban terbaik kita. Jadi ketika jawabannya belum memuaskan bagi kalian, mohon ditanyakan lagi di kolom komentar. Sekian dari kami. Jangan lupa problem IT dan Martek solusinya. Sekian.